Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Dalam pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur buat pemeliharaan, penjagaan, penyertaan Tuhan di sepanjang minggu ini. Sehingga kita boleh ada di penghujung minggu ini lagi. Sungguh kita bersyukur hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun. Penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Pemeliharaan Tuhan ajaib bagi kita. Bapa, kami bersyukur. Kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik bagi kami. Sungguh tidak ada yang lain selain Engkau. Tidak ada yang sama sepertimu. Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan. Sebab perbuatanmu besar dan ajaib dalam hidup kami. Dan sungguh jiwa kami menyadari. Sebab itu pagi hari ini kami datang memuji-Mu. Kami datang menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Yesus, Yesus Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hati, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat Roh-Mu bekerja. Saat memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hati, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati,
Memandang kekudusan saat ku sembah, ku puji, ku rasakan kehadiran Tuhan, ku angkat hati, ku pandang kekudusan saat ku sembah, ku puji, ku rasakan kehadiran Tuhan, ku rasakan kehadiran Tuhan, ku rasakan kehadiran Tuhan. Haleluya. Kami memuji, kami menyembah, meninggikan namamu, Yesus kami memujimu, kami menyembahmu, meninggikan namamu, Yesus Tuhan. Sebab Engkau yang layak dipuji, disembah. Sebab Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan, dimuliakan selamanya. Sebab Engkau Allah di atas segala Allah, Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Pujilah namamu, pujilah namamu, kami menyembah, kami memuji, meninggikan namamu,
Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Haleluya. Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Kami sembah. Sebab hanya Engkau yang layak. Engkau layak dipuji disembah. Sebab Engkau Allah di atas segala. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau yang berkuasa di bumi di surga selamanya. Sebab perbuatanmu besar dan ajaib dalam hidup kami, Tuhan. Engkau nyatakan kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Engkau berikan kasih-Mu dengan limpah dalam hidup kami. Engkau curahkan kuasa-Mu bagi kami, Tuhan. Kami bersyukur, kami menyembah. Haleluya. Engkau baik, Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Teramat baik Engkau. Kami kasihan kasih setiamu dalam hidup kami. Habis-habisnya rahmat-Mu dalam hidup kami. Kami
Engkau Allah yang dahsyat dan hebat bagi kami. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar bagimu Tuhan. Engkau sanggup melakukan segala perkara. Sebab itu hati kami percaya kepada-Mu. Sebab Engkau yang memimpin menuntun langkah hidup kami. Sungguh kami aman di dalam-Mu Tuhan. Kami tenang di dekat-Mu. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu. Menikmati kasih dan kuasa-Mu. Menikmati firman-Mu. Haleluya. Sebab hanya dekat Engkau kami tenang Tuhan. Sebab Engkau yang menyertai hidup kami. Engkau yang menjagai langkah kaki kami. Engkau yang memelihara kami. Engkau yang memberkati kami. Engkau yang menolong kami. Engkau yang melepaskan kami. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. 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 Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Hanya dekat aku rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru. Kaulah pelindung keselamatanku.
Selalu bersekutu dengan menikmati hadiratmu, biarlah roh tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat rasa tenang sertai jalan sepanjang hidup. Hanya dekat ada kekuatan baru, kaulah perlindungan bersamaku. Amin, amin. Ingin selalu bersekutu dengan menikmati hadiratmu, biarlah rohku tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu, ingin selalu bersekutu dengan, amin, menikmati hadiratmu, biarlah roh tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, ya sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah hidup bersamamu, tinggal di dalam selama-lamanya. Sebab Engkau Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah ingkar janji. Engkau Bapa yang selalu ada. Engkau Bapa yang beserta dengan kami. Sungguh kami bersyukur, kami mau terus tinggal di dalam, dan biarlah firman-Mu di dalam kami Tuhan. Suatu pagi hari ini kami buka hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Len. Halo, selamat pagi Bapak Ibu semua. Sekarang pembacaan kita sudah di Yeskiel 28. Di Yeskiel 28 saya akan bacakan judul perikop yang pertama,
nubuatan melawan Raja Tirus. Yang pertama, maka datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, katakanlah kepada Raja Tirus, beginilah firman Tuhan Allah, karena engkau menjadi tinggi hati dan berkata, aku adalah Allah, aku duduk di tahta Allah, tengah-tengah lautan. Padahal engkau adalah manusia, bukanlah Allah, walau hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Memang hikmatmu melebihi hikmat Daniel, tiada rahasia yang terlindung bagimu. Dengan hikmatmu dan pengertianmu, engkau memperoleh kekayaan. Emas dan perak kau kumpulkan dalam perbendaharaanmu, karena engkau sangat pandai berdagang. Engkau memperbanyak kekayaanmu, dan karena itu engkau menjadi sombong. Oleh sebab itu beginilah firman Allah, karena hatimu menempatkan diri sama dengan Allah, maka sungguh aku membawa orang asing melawan engkau, yaitu bangsa yang paling ganas, yang akan mengurus pedang mereka melawan umatmu yang terpuja, dan semarakmu dinajiskan. Engkau diturunkannya ke lubang kubur, kau mati seperti orang mati terbunuh di tengah lautan. Apakah engkau masih akan mengatakan di hadapan pembunuhmu, aku adalah Allah? Padahal terhadap kuasa penikamu, engkau adalah manusia, bukanlah Allah. Engkau akan mati seperti orang tak bersunat oleh tangan orang asing. Sebab aku yang mengatakannya. Demikianlah firman Allah. Ya, ini perikop pertama, ini masih ada, ya sama seperti pasal kemarin ya. Ini tentang kesombongan Raja Tirus gitu. Jadi mana kemarin sudah dibahas juga, Tirus ini menjadi kayak pusat perdagangan gitu ya, sangat ramai, di mana banyak bangsa-bangsa yang sepertinya kayak bergantung hidup lah gitu dengan dia, karena dia pusat perdagangan yang besar, yang ramai, di mana orang banyak bergantung hidup di situ gitu. Jadi mungkin karena itu dia menjadi sombong, itu seolah-olah ya bangsa-bangsa lain itu seolah-olah bisa hidup karena dia gitu. Kalau enggak mungkin ya enggak bisa, dia merasa sombong gitu. Karena kelebihan dia, karena hikmatnya, karena kekayaannya gitu. Dan dia itu bukan sombong seperti itu aja, dia merasa seperti Tuhan gitu. Jadi ingat waktu kisah di Taman Eden juga ya, kisah Adam dan Hawa, kejatuhan mereka itu di saat mereka saat iblis bilang engkau tidak akan mati, engkau akan menjadi seperti Allah gitu. Dan disitulah awal kejatuhan Adam dan Hawa juga waktu itu, saat dia merasa menjadi seperti Allah gitu. Dan di sini juga kejatuhan Raja Tirus itu seperti itu, di saat dia sudah berkembang, di saat dia sudah memperoleh kekayaan, mendapat hikmat, ya dia menjadi seperti Allah gitu. Jadi bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari ya, mungkin kita tidak ngomong, oh iya aku seperti Tuhan gitu. Ya mungkin tidak kayak gitu. Tapi kita boleh melihat bagaimana keseharian kita, mungkin di saat kita yang punya usaha, yang kita punya karyawan gitu, bagaimana cara pandang kita terhadap karyawan kita. Mungkin seperti itu ya, apakah kita beranggapan, jangan main-main ya sama aku, gitu. Kerja yang benar ya, kalau itu hidup bergantung sama aku, oh digaji. Ya mungkin apakah sikap hati kita seperti itu, gitu. Maksudnya tuh kita bisa sama-sama melihat apakah di saat Tuhan mempercayakan sesuatu, mungkin kekayaan, usaha, atau apa, ada orang-orang yang sepertinya bernaung di bawah kita. Bagaimana sikap hati kita untuk menilai mereka? Apakah kita merasa, oh bergantung hidup sama aku, gitu. Ya harus ya, dengan sikap hati yang sombong gitu, seolah-olah kita menjadi Tuhan atas hidup mereka. Gitu seperti Raja Tirus gitu, menganggap bangsa-bangsa itu bergantung hidup sama dia. Aku Tuhan gitu. Dan juga sebaliknya, mungkin di saat kita yang ditempatkan sebagai posisi karyawan, apakah sikap hati kita menganggap atasan kita itu sebagai Tuhan, sehingga kita merasa sangat ketakutan, sehingga kita bisa melakukan dosa atau apapun yang diperintahkannya gitu, karena ketakutan kita gitu. Jadi kita boleh bersama-sama melihat bagaimana kehidupan kita ya. Jadi di saat kita diposisikan sebagai pemilik, kita juga tidak menganggap orang-orang karyawan kita tuh sebagai orang-orang yang kayak bergantung hidup dengan kita. Tapi biar kita sama-sama memang mau bergantung hidup karena Tuhan. Saat Tuhan memberikan sesuatu, kekayaan, hikmat,
ya mungkin talenta gitu, itu berasal dari Tuhan gitu. Gimana hikmat itu berasal dari Tuhan. Nah, jadi seperti kitab Amsal juga mengatakan ya, kita perlu menjaga hati kita dengan penuh segala kewaspadaan gitu. Karena dari situ memang terpancar kehidupan kita gitu. Nah, bagaimana hati kita ini di hadapan Tuhan harus selalu ya benar gitu ya. Kita terus belajar untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan gitu. Jangan sampai kita menganggap melebihi dari Tuhan, atau mungkin dalam keluarga kita sebagai orang tua kita mungkin terlalu mengekang anak-anak kita dengan penuh kekhawatiran sehingga seolah-olah anak kita ini hidupnya ya kita ini seakan-akan jadi Tuhannya anak kita gitu. Jadi tapi biar kita hanya menuntun anak-anak ke dalam jalan-jalan Tuhan, kepada kebenaran. Selebihnya ya tidak seperti terlalu gitu ya, diatur harus begini semuanya sampai diatur sehingga anak kita juga jadi sulit berkembang. Tapi biar anak-anak kita juga boleh mengenal Tuhan gitu, bukan menganggap kita sebagai Tuhannya, tapi biar anak-anak kita juga boleh tahu Tuhan itu ya Tuhan gitu. Kita sebagai orang tua yang mengarahkan anak-anak kepada Tuhan. Jadi bukan kita sebagai pusatnya, sebagai Tuhannya. Nah, itu di perikop pertama. Saya akan lanjutkan di perikop kedua, judulnya Nyanyian Ratapan mengenai Raja Tirus, ayat ke-11. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Allah, gambar dari kesempurnaan engkau, penuh dengan hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, kristolit, dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras, dan nefrit, lasurit, batu darah, dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Di gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Dengan dagangmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Maka kubuang engkau dari gunung Allah dan kerub yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar, pada raja-raja engkau kuserahkan, menjadi tontonan bagi matanya. Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu, engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu. Maka aku menyalakan api dari tengahmu, yang akan memakan habis engkau. Dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi di hadapan semua yang melihatmu. Semua di antara bangsa-bangsa yang mengenal engkau kaget melihat keadaanmu. Akhir hidupmu mendahsyatkan dan lenyap selamanya engkau. Nah, di perikop kedua ini ya, jika Tuhan memang semua itu dari Tuhan, jadi tidak perlu ada yang disombongkan, ada yang dibanggakan. Kalau memang Tuhan mau ya dalam sekejap semua itu bisa habis gitu ya. Maksudnya itu semua karena kepercayaan Tuhan. Kalau kita dikasih kepercayaan memiliki berkat berupa harta yang banyak, itu semata-mata karena Tuhan, ada maksud Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita yang tentunya untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk mengumpulkan untuk diri kita sendiri gitu. Nanti akibatnya kita jadi sombong ya. Tapi Tuhan mau apa yang Tuhan sudah kasih diatur dengan bijak sehingga dapat memuliakan nama Tuhan, itu maunya Tuhan. Dan ini nyanyian ratapan terhadap Raja Tirus. Dan di ayat 13 itu engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah. Ya ini Raja Tirus ini kan bukan di Taman Eden ya, tapi ini di sini tulis engkau di Taman Eden. Atau mungkin ini seperti gambaran kesempurnaan mungkin ya, gambaran kesempurnaan waktu Tuhan menciptakan manusia pertama itu di Taman Eden, dan jatuhnya di dalam kesombongan di saat mereka menjadi seperti Tuhan, dan dosa yang sama juga
dilakukan oleh Raja Tirus, dia menjadi seperti Tuhan gitu, menjadi seolah-olah dia dewa, seolah-olah dia Tuhan padahal dia manusia gitu ya. Tapi Tuhan musnahkan semuanya dalam sekejap gitu. Tuhan cuma mau kita itu ya Raja Tirus ini mengetahui kalau Tuhan itu ya Tuhan gitu, bukan dia gitu. Jadi Tuhan mengizinkan semua ini ya menjadi hancur gitu ya, supaya untuk melihat bahwa Tuhan itu ya Tuhan, bukan eh, manusia gitu ya. Dan saya lanjutkan di perikop yang ketiga, judulnya Nubuatan melawan Sidon. Ayat yang ke-20, lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Sidon dan bernubuatlah melawan dia. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku menjadi lawanmu, hai Sidon, dan aku menyatakan kemuliaanku di tengah-tengahmu. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku menjatuhkan hukuman atasnya dan menunjukkan kekudusanku terhadap dia. Aku akan mendatangkan sampar atasnya, dan darah akan mengalir di jalan-jalannya, dan orang-orang mati akan rebah di tengah-tengahnya, karena pedang yang datang dari sekitarnya melawan dia. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dan tidak akan ada lagi bagi kaum Israel dari semua tetangganya yang menghina mereka, menjadi duri yang menusuk atau onak yang memedihkan. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, pada saat aku mengumpulkan kaum Israel dari tengah suku-suku bangsa, di mana mereka berserak, dan aku menunjukkan kekudusanku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa, maka mereka akan diam di tanah mereka yang telah kuberikan kepada hambaku ya. Mereka akan diam di sana dengan aman tentram. Mereka akan membangun rumah dan membuat kebun anggur. Ya, mereka akan diam dengan aman tentram pada saat aku menjatuhkan hukuman atas semua tetangganya yang menghina mereka. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka. Di dalam perikop ini ada beberapa pengulangan yang ngomong ya bahwa akulah Tuhan. Gitu, bahwa supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan. Di sini ada beberapa kali pengulangan gitu. Jadi betapa Tuhan tuh ingin eh, kita menyadari, ya bangsa ini menyadari kalau ya Tuhan itulah yang Tuhan gitu. Bukan dewa-dewa atau patung-patung berhala, bukan kekayaan yang mereka banggakan gitu. Tapi Tuhan mau semua itu apa? Kita tetap bangsa ini tetap mengakui bahwa dialah Tuhan gitu, tetap memuliakan nama Tuhan. Jadi di saat eh, Sidon ini kayak negara tetangganya Tirus ya, yang juga besar tetapi tidak sebesar Tirus. Nah, dan Sidon ini juga dosanya ya sama ya, dosa sombongan, penyembahan berhala gitu ya. Jadi Tuhan juga ngomong ya kepada Nabi Yeskiel supaya bernubuat terhadap Sidon. Kalau Sidon juga akan kayak dimusnahkan gitu, akan menjadi lawan Tuhan karena kesombongan ya, karena ya di Tuhan juga ada mengatakan ya orang-orang yang sombong itu ya Tuhan tidak suka gitu, jadi seterunya Tuhan gitu. Nah, dan di saat ini ada janji Tuhan tapi atas bangsa Israel, di mana bangsa Israel itu kan yang tadinya kayak terpisah-pisah gitu waktu di masa pembuangan mereka. Jadi tapi Tuhan itu mempunyai waktu Tuhan di mana Tuhan itu akan kembali mengumpulkan bangsa-bangsa Israel yang eh, berserak-serak gitu katanya. Jadi di sini Tuhan itu mempunyai waktunya Tuhan di mana saat Tuhan mengizinkan bangsa Israel berserak-serak ya karena kesalahan bangsa itu gitu kan. Tapi Tuhan mau menunjukkan kasih-Nya, Tuhan mengizinkan mereka berserak-serak. Tetapi Tuhan itu Tuhan yang eh, apa ya kayak menepati janjinya di saat Tuhan juga bilang bangsa Israel itu akan menjadi ya bangsa pilihan Tuhan gitu, yang mempunyai tanah tanah pusaka lah ya gitu ya. Di saat mereka diserakkan pun Tuhan itu mempunyai janji, mempunyai waktu tersendiri untuk kembali mengumpulkan mereka gitu. Nah, dengan waktunya Tuhan gitu. Di saat eh, Sidon ini sudah dimusnahkan, ya Tuhan akan berjanji akan mengumpulkan kembali bangsa-bangsa Israel yang sudah
berserak-serak itu ya. Jadi yang Tuhan mau kita itu hidup dalam kerendahan hati, tidak menyombongkan diri gitu. Biarlah Tuhan yang memberikan kita hikmat ya Bapak Ibu untuk bagaimana kita hidup benar di hadapan Tuhan ke segala hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, baik itu kekayaan, jabatan, ya apapun mungkin ya talenta dalam pelayanan juga gitu. Saat kita merasa seolah-olah kita mungkin banyak berperan atas hidup orang lain gitu. Biarlah kita boleh tetap memiliki kerendahan hati. Kita boleh tetap menyadari bahwa ya Tuhan itu adalah Tuhan. Sebagaimana Tuhan itu maunya seperti itu ya di perikop terakhir ini ada beberapa pengulangan. Di sini yang saya lihat itu di ayat 22, 23, 24, 26. Di situ tuh firman Tuhan itu ada mengatakan dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Itu ada beberapa pengulangan di perikop ini gitu. Di mana Tuhan mau kita boleh mengakui Tuhan dalam setiap langkah hidup kita gitu, dalam pekerjaan kita, keberhasilan kita. Tuhan mau kita mengakui Dia sebagai Tuhan, sebagai sumber berkat kita gitu. Jadi inilah pagi hari ini yang bisa saya bagikan. Supaya kita boleh tetap menjaga hati kita, supaya jangan ada kesombongan. Kesombongan itu bukan berarti ya kita bilang oh aku ini adalah Tuhan, tapi tentang sikap hati kita. Bagaimana gitu, bagaimana kita berharap enggak pada Tuhan, supaya kita juga diberi hikmat oleh Tuhan, dan juga kita juga bisa mengakui Tuhan dalam setiap langkah kita gitu, sehingga hidup kita ini bisa memuliakan nama Tuhan. Mengakui artinya kita bisa menyadari segala sesuatu itu datangnya dari Tuhan, kita ya untuk Tuhan ya kembali dan untuk kemuliaan namanya gitu ya. Itulah pagi hari ini bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Eri. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Leni buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Ya, kesombongan itu memang hal yang serius untuk kita perhatikan. Jangan sampai hati kita terpapar dengan virus ini. Masuknya bisa tanpa kita sadari. Oleh sebab itu, betapa kita harus sungguh-sungguh menjaga hati kita supaya kesombongan itu tidak sampai membuat hati kita terkontaminasi, apalagi sampai tingkat yang stadium paling tinggi ini menjadi sama seperti Tuhan. Dan seperti Leni tadi katakan, itulah justru awal kejatuhan manusia pertama, tipuan iblis. Karena yaitu tadi, siapa sih yang nggak pengen dipuji, siapa sih yang nggak pengen disanjung-sanjung. Nah, tapi sekali lagi, kita tahu kesombongan, kecongkakan itu menempatkan kita menjadi seterunya Tuhan. Tapi sebaliknya kerendahan hati itu akan menjadikan kita sahabat karibnya Tuhan, kata pemazmur. Nah, jadi hari ini Tuhan ingatkan lagi untuk jaga hati kita. Jangan kita berlaku seolah-olah kita Tuhan. Baik itu atas anak kita, atas karyawan kita, bahkan atas hidup kita. Tadi Leni sudah memberikan beberapa contoh. Bahkan seperti berkali-kali yang saya katakan, ya ingat seperti apa yang Leni katakan, biarlah Tuhan posisinya tetap sebagai Tuhan dan kita ini sebagai manusia yang berharap dan percaya kepadanya. Dalam hal sederhana, dalam hal kita berdoa, itu contoh yang paling sederhana. Sampai hari ini saya masih banyak menemukan banyak orang berkata seperti ini, Tuhan nggak jawab doaku. Padahal berkali-kali saya selalu katakan, Tuhan itu selalu dengar doa kita. Tuhan itu selalu menjawab doa kita. Tapi kan jawaban itu ya hak prerogatifnya Tuhan. Tuhan bisa jawab iya, bisa tunggu, atau jawab tidak. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita menganggap Tuhan tidak menjawab doa kita karena tidak melakukan apa yang kita doakan, kita minta, ya tanpa sadar, sesungguhnya kita sedang berkata, aku ini Tuhan, engkau itu pembantuku, harus ikutin apa yang aku minta. Dengan berbagai bungkus sepertinya kelihatan rohani. Tapi ketika kita memaksakan kehendak kita untuk meminta kepada Tuhan dan mengatur Tuhan, nah sesungguhnya kita menempatkan diri bahkan lebih jauh di atas Tuhan.
Merasa kita yang menjadi Tuhan dan Tuhan itu pembantu kita yang harus ikuti semua apa yang kita minta. Padahal sekali lagi ya kita ini percaya, dan berkali-kali saya katakan apa sih artinya percaya itu? Percaya itu artinya berserah kepada Tuhan, keputusan dan caranya Tuhan itu sepenuhnya milik Tuhan. Ketika kita minta A, ya keputusannya Tuhan mau kasih atau enggak, itu keputusan Tuhan dan kita terima. Jadilah kehendakmu, bukan kehendakku, kata Yesus dalam doanya. Begitu juga dengan caranya Tuhan. Kita nggak bisa atur gimana cara Tuhan untuk menolong kita. Karena dia Tuhan yang maha kuasa, yang punya begitu banyak cara untuk menolong kita. Bagian kita adalah percaya dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada dia yang adalah Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kita. Jadi ini yang perlu kita terus perhatikan, jaga hati kita. Apalagi kalau keadaan kita menjadi baik, semakin baik secara daging, secara lahiriah. Nah, itu hal yang paling paling rawan. Nah, makanya sekali lagi seperti ada satu doa yang Amsal naikkan, ya jangan sampai kita diberi kekayaan, jadi sombong dan lupa Tuhan. Tapi juga bukan berarti hanya urusan kalau jadi kaya. Jangan sampai kalau begitu kita jadi miskin, kita juga mencuri dan mempermalukan Tuhan kita. Jadi mari hari ini Tuhan ingatkan kita, apapun situasi kondisi yang sedang kita alami, terus tempatkan diri kita sebagai manusia yang perlu Tuhan, yang butuh Tuhan setiap waktu dalam hidup kita. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih untuk Leni. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menambahkan sesuatu. Oke, silakan Ibu Dorcas. Ya, karena kebetulan juga eh, eh, khotbah khotbah dan pembahasan komsel berhubungan dengan doa di gereja di sini, bahwa sebenarnya doa itu berdoa dengan kepastian, bahwa kita tuh eh, menjadi orang yang percaya, berdoa tidak lagi memperhatikan jawabannya, tapi memperhatikan hadirat Tuhan gitu. Jadi statement yang sangat indah banget. Jadi kita doa itu tidak lagi peduli dengan jawabannya sebenarnya. Jadi aku berstatement tidak peduli dengan jawabannya akan kita dapat, tapi makin memperhatikan hadiratnya Tuhan di dalam hidup kita. Jawabannya apapun yang Tuhan kasih seperti apapun. Sama seperti masih waktu kecil kita selalu minta sama papa kita. Kita selalu menuntut kepada papa kita, itu sebuah doa. Tapi semakin kita dewasa, kita juga komunikasi itu berdoa. Kita nggak lagi peduli dengan bagaimana aku minta untuk papa saya memberikan saya sesuatu. Jadi doa itu saya ingin justru bagaimana saya ingin nyenengin papa saya. Jadi doa itu menjadi semakin indah seperti saya sebagai waktu saya kecil kepada orang tua dan ketika waktu saya dewasa juga kepada orang tua. Jadi persis banget seperti itu, semakin indah. Dan saya mau menaruhkan diri saya sebagai orang percaya yang sudah semakin dewasa, bahwa saya tidak lagi menuntut papa saya memberikan saya apa, tapi tapi bagaimana aku bisa menyenangkan papa saya gitu loh. Bagaimana bikin di hati dia senang, walaupun saya punya kebutuhan apapun, tapi di dalam doa itu bagaimanapun saya ingin menyenangkan papa saya. Dan sebuah kesaksian bahwa kemarin waktu saya juga sakit, saya pengen banget di kamar itu kosong karena supaya saya bisa tidur. Saya doa, Tuhan, biarin Sabtu Minggu itu saya bisa kamar itu kosong. Itu doa. Kan kiranya supaya saya bisa tidur enak. Tahu nggak? Yang dikasih Tuhan terbalik. Dikasihnya pasien-pasien yang malah berat, yang tergantung dari morfin, yang tengah malam kesakitan, teman-teman. Coba dikasihnya Tuhan tuh mah lucu ya gitu loh. Tapi semua jawaban yang Tuhan berikan itu baik adanya. Tuhan mengatakan, Tuhan menjanjikan kepada saya di saat saya begini, Tuhan hanya menjanjikan, kenapa saya harus 6 hari? Kenapa saya nggak didiskon dari 6 hari? Malah dikasih pasien yang susah di sebelah saya. Pasien-pasien berat yang tidak bisa lagi di kemo.
Oh, saya baru ngerti. Tuhan sudah janjikan dengan jelas. Sekalipun 1000 rebah di sebelah kiri dan 10.000 di sebelah kanan kamu, aku adalah pelindung kamu. Hanya itu jawabannya. Bukan hal yang enak untuk saya dengar. Bukan hal yang enak untuk saya terima juga. Tapi memang di dalam 6 hari Tuhan memberi saya kuat. Oh, ini ternyata jawabannya. Tuhan memberikan saya tahu, kamu melihat mereka yang begitu susah semua. Tapi aku Allah yang pelindungmu, memberimu kuat, pelindungmu. Jadi di saat kamu kuat, kamu bantu mereka. Aku tadi malam baru mendengar kabar orang yang saya bantu. Dan dia berterima kasih dari orang tuanya. Terima kasih ya. Kamu menjadi, aku sampai nangis. Kamu menjadi malaikat saat itu, waktu kamu ada. Sampai aku gemeteran. Dia sudah pergi, namanya Trinita, dia telah pergi. Tapi aku sangat berterima kasih untuk 2 hari itu kamu melayani bersama dengan kami dan Trinita bisa tidur karena waktu itu tengah malam dia teriak-teriak dan saya menyamperin dia. Saya kan mintanya Tuhan gak ada pasien, tapi Tuhan suruh saya malah harus melayani. Jadi itulah sebuah doa yang bukan lagi tidak memperhatikan jawabannya. Jawabannya aku yang tidak sesuai, tapi aku bisa menyenangkan Tuhan, itu menjadi sebuah keindahan yang sangat dalam. Itu yang saya terima. Thank you. Oke, terima kasih untuk Ibu Dorcas. Jadi mari, Kristenan itu adalah sebuah pertumbuhan, sebuah kehidupan. Dan ciri khas dari sebuah kehidupan itu adalah adanya pertumbuhan. Dan jadi doa saya, kita tidak terus menjadi anak-anak yang kekanak-kanaan, tetapi bertumbuh dewasa. Bahkan di dalam doa. Kan kalau anak-anak kekanak-kanaan itu ego, mintanya itu didasarin ego. Bukan berarti kita nggak boleh minta ya Bapak Ibu ya. Boleh minta. Tapi kan Tuhan itu yang mengenal hati kita. Kita minta itu karena ego kita, atau memang karena itu memuliakan Tuhan. Karena sekali lagi, dari sisi Bapak kita, dia Bapak yang baik. Ketika dia mengenal hati kita, dia mengetahui hati kita, perkenanannya turun atas hidup kita, maka kita minta pun, bahkan seperti yang berkali-kali saya katakan, ketika kita mendapatkan perkenanan Tuhan, kalau di kisah Esther, di kisah Herodias, separuh kerajaan pun Bapak kita bisa beri. Bahkan kita tahu di dalam Kristus, Bapa memberi bukan cuma separuh. Bapa memberi semua yang terbaik bagi kita. Itu dari sisi Bapa ya. Tapi dari sisi kita, ya seperti apa Ibu Dorcas tadi katakan, mari kita cek hati kita, apakah kita masih kekanak-kanaan di dalam hal meminta untuk ego kita. Tapi mari bertumbuh, dan saya percaya Bapak Ibu adalah orang-orang yang bertumbuh di dalam Tuhan. Doa bukan lagi bicara harus memenuhi keinginan kita, tapi doa itu bicara tentang hubungan dan komunikasi yang manis, yang intim dengan Bapa di surga. Oke, terima kasih untuk Ibu Dorcas. Silakan kalau yang lain masih ada yang mau tambahkan, apa yang ditambah. Ya, mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Joni, nanti ditutup sama Ibu Leni. Ya, salam semua. Mari kita masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak terima kasih. Syukur Tuhan. Terus sama-sama puji mulia Engkau Tuhan. Kami boleh terus bersekutu Tuhan. Terus semakin hari kami semakin mengenal Engkau Tuhan. Biarlah kami Tuhan berarti setiap rencanamu buat hidup kami ya Pak. Terima kasih. Syukur buat firman-Mu hari ini. Untuk mengajarkan kami untuk hidup dalam pimpinan-Mu, untuk tidak sombong Tuhan, setiap apapun yang Kau percayakan kepada kami. Tapi kami boleh semakin hari, semakin rendah hati, semakin mengasihi Engkau. Lewat hidup kami, orang-orang boleh mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berkati ini yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Kau terus pakai hidupnya, keluarganya Tuhan. Hidup mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih juga Tuhan Yesus, Kau juga berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu pagi hari. Ya,
Kami boleh terus mempraktekkan setiap kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami terus berdoa buat Ibu Dorcas Tuhan. Engkau berkati, Engkau terus pulihkan kesehatannya, dan Engkau terus pakai hidupnya menjadi berkat Tuhan. Engkau punya rencana yang indah buat setiap kehidupannya, Tuhan. Lewat Ibu Dorcas, banyak orang boleh mengenal Engkau. Engkau selalu tuntun setiap pelayanannya dimanapun dia berada. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Marcel Tuhan. Kau juga pulihkan tangannya dalam nama Yesus. Kau memberikan pemulihan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia Bapa. Engkau berkati, Engkau berikan keamanan dan kesejahteraan-Mu buat bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Engkau juga berkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Engkau berikan hikmat pada mereka, roh yang takut akan Engkau, sehingga mereka boleh memimpin bangsa kami yang adil dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga bersyukur buat setiap hasil bumi dan hasil alam yang melimpah Tuhan. Biarlah itu boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih juga Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami berdoa buat setiap ibadah-ibadah raya kami Tuhan, hari ini maupun besok Tuhan. Kau berkati setiap para pemimpin-pemimpin ibadah raya, Kau juga berkati para pelayan-pelayan-Mu yang melayani Engkau. Kau mengurapi mereka, sehingga mereka boleh melayani Engkau dengan pengurapan yang daripada, sehingga lewat pelayanan mereka boleh membawa umat-Mu semakin mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, serahkan setiap doa-doa kami dalam tangan-Mu pagi hari. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak buat kebaikan-Mu. Di mana pagi hari ini Tuhan, kami boleh kembali belajar untuk kami selalu menjaga hati kami, supaya kami tidak menyombongkan diri, supaya tidak membanggakan diri kami Bapak. Tapi kami mempunyai pengharapan di dalam Tuhan, menjadikan Engkau satu-satunya sebagai pengharapan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Bapa, buat kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Biar Engkau memberkati setiap kami Tuhan, Engkau memberikan kami kemampuan untuk kami boleh terus hidup di dalam kebenaran, sehingga hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan sepanjang hari ini Tuhan aktivitas kami, kegiatan kami, biar kami boleh tetap hidup benar di hadapan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Kami boleh melewati masa-masa bersama-sama dengan Engkau. Kami boleh mengalami Tuhan di sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, biar kasih dan kemurahan Tuhan boleh senantiasa menyertai kita mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Terima kasih, Len. Ya kok, Tuhan berkati.